Ketika gerakan Zaid sudah semakin mantap dan konstelasi sudah meruncing ke arah perjuangan bersenjata, sebagian pendukungnya malah berkhianat kepadanya. Mereka mulai berargumen kepada Zaid dan berkata kepadanya, "Pertama, katakan kepada kami tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab." Imam Zaid menjawab, "Aku tidak pernah mendengar siapapun di keluargaku menyebut mereka dengan sebutan yang buruk." Di Damaskus, Khalifah Hisam melakukan tindakan demonstratif dengan menggantung kepala Zaid di gerbang kota. Sementara itu, Gubernur Yusuf di Kufah menggantung jenazah para pendukung Zaid dan membiarkannya tergantung di sana selama bertahun-tahun sampai jasad mereka mengering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kajian kali ini kami akan menerangkan kisah Sayyidil Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, pejuang revolusi dari kalangan Bani Alawiyin pertama setelah tragedi Karbala. Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama lengkap beliau secara silsilah Ahlu Bait adalah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Beliau lahir di Madinah tahun 80 Hijriah, bertepatan atau berbarengan dengan Imam Ja'far As-Shadiq dan Imam Abu Hanifah. Pertama kalinya Zaid bin Ali belajar kepada orang tuanya yang bernama Ali Zainal Abidin. Dan setelah meninggal dunia tahun 94 Hijriah, pada waktu itu usia Imam Zaid bin Ali berumur 14 tahun. Selanjutnya ia kemudian berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang saat itu diasuh oleh Muhammad Al-Baqir, bapaknya Imam Ja'far. Beliau, Imam Zaid bin Ali, juga dikenal sebagai ahli fikih kenamaan di masanya. Pengakuan tersebut pernah diucapkan oleh Imam Abu Hanifah sendiri. "Aku kenal Imam Zaid bin Ali sebagaimana aku kenal tentang keluarganya. Di masanya tidak pernah seorang yang lebih ahli dalam fikih daripada beliau. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih luas pengetahuannya, lebih cepat menjawab dan lebih terang penjelasannya daripada beliau. Jarang sekali mendapati orang semacam beliau." Kumpulan Syiah Zaidiyah nisbatnya ini kembali kepada beliau. Beliau dikhianati oleh pengikut beliau sendiri yang berada di kota Kufah. Sebagian pengikut beliau ada pula golongan yang ekstremis. Mereka menuntut agar beliau tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar secara sah. Namun beliau menolak dan beliau menyatakan dengan terang-terangan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah khalifah Rasulullah yang sah. Sejak itulah pengikut beliau yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar disebut golongan Syiah Rafidhah, yang artinya yang menolak. Sedangkan pengikut beliau yang tetap mengikuti pendapat beliau tentang sahnya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar disebut Syiah Zaidiyah. Kelompok inilah yang ikut berjuang dengan beliau mati-matian. Imam Zaid bin Ali tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarganya yang selalu memprioritaskan pendidikan. Dalam usianya yang masih muda, Imam Zaid sudah memiliki keunggulan yang jarang dimiliki oleh orang lain sebayanya, seperti keilmuan dan kesopan santunan yang luar biasa, akhlak yang sempurna, dan lain-lain. Hal itu didukung oleh beberapa faktor internal. Di antaranya ialah pertama, karena Imam Zaid mempunyai nasab yang paling mulia di negeri Arab, dan di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah SAW. Yang kedua, karena beliau dan keluarganya telah lulus ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, sehingga Allah mengangkat derajat mereka. Ketiga, karena keluarganya yang selalu mengarahkannya kepada ilmu pengetahuan, serta menganggap suatu ujian sebagai hiburan yang pada akhirnya akan berubah menjadi pengetahuan. Dari tiga faktor internal inilah Imam Zaid bin Ali tumbuh dan berkembang selalu dalam pengawasan ayahnya, hingga menjadi seorang ulama terkemuka di Kufah yang alim dan banyak menguasai ilmu pengetahuan tentang Islam. Dia adalah seorang imam yang ahli dalam bidang qiraat, seperti ilmu Al-Quran beserta tafsirnya,
ilmu nasikh wal mansukh, dan dia juga seorang ulama akidah yang banyak dijadikan rujukan. Di samping ilmu qiraat, Imam Zaid juga seorang yang mumpuni dalam bidang fikih dan hadis, karena beliau mengambil hadis langsung dari ayahnya, Ahlul Bait dan selainnya. Bahkan banyak syekh dari Kufah yang belajar kepadanya. Berbagai pujian dan sanjungan datang kepada beliau dari orang yang pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Imam Abu Hanifah, Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan, Abu Muhammad, Ibrahim, dan lain-lain. Dalam satu pujiannya, Abdullah bin Hazan mengungkapkan tentang keilmuan yang dimiliki oleh Imam Zaid dengan mengatakan bahwa dia belum pernah melihat seorang pun semasanya yang menandingi keahliannya, dan tidak pula dari Ahlul Baitnya. Ilmu tanpa dihiasi dengan sulukiyah al-hasanah tidak akan bermanfaat. Maka selain menguasai ilmu keislaman, Imam Zaid juga menguasai sulukiyah al-hasanah sebagai sarana bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam menyebarkan pemikirannya. Seperti keikhlasan, karena keikhlasan itu bagaikan cahaya yang akan menerangi dirinya. Pemberani, sabar, kesadaran berpikir, kefasihan dalam bertutur kata, insting yang kuat, haibah yang tinggi, dan lain-lain. Dalam pengembaraannya mencari ilmu, Imam Zaid tidak hanya berkutat di Madinah bersama ahlu bait yang lain, tapi dia sudah mengembara ke penjuru negeri Arab hanya untuk memperdalam pengetahuannya, seperti hijrahnya ke Irak. Di sana ia mendapatkan ilmu baru yang tidak ia dapatkan sebelumnya di Madinah, seperti ilmu tentang filsafat, ilmu al-adyan, dan ilmu al-firaq. Orang yang berperan sebagai pembimbing sekaligus guru Imam Zaid adalah ayahnya sendiri, Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan kata lain, ayahnya ini adalah guru pertama yang mengajarkan Imam Zaid tentang pengetahuan agama Islam dan mendidiknya dari kecil hingga ia tumbuh dewasa menjadi seorang ulama terkemuka. Peran ayahnya sangat menentukan masa depan Imam Zaid. Semua ilmu yang dimiliki ayahnya diwariskan kepadanya, terutama ilmu hadis dan ilmu fikih. Itu karena ayahnya pernah bertemu dan belajar dengan sahabat serta tabi'in ketika berada di Madinah. Dan beliau, Imam Ali Zainal Abidin, meriwayatkan hadis dari ayahnya, Imam Husain, pamannya Al-Hasan, Sayyidah Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, Sofiyah, Ummu Salamah, dan lain-lain, yang mereka itu semuanya dari golongan sahabat. Kemudian anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dialah Al-Bakir dan Zaid, mengambil sanad langsung dari ayahnya. Sedangkan ayahnya sendiri adalah seorang tabi'in. Selain dari ayahnya, Imam Zaid bin Ali juga banyak belajar dan mengambil ilmu riwayat dari para tabi'in seperti Fuqaha Us-Sab'ah yang masyhur sebagai pembawa ilmu sahabat. Walaupun dia tidak sempat belajar banyak dari mereka, tapi sedikit banyaknya Imam Zaid pernah melihat mereka semua, karena kemudian ia hijrah ke Irak. Jika kita berbicara tentang biografi Imam Zaid bin Ali dan semua yang bersangkutan dengannya, tentunya kita tidak bisa lepas dari membicarakan Syiah, karena Imam Zaid adalah pendiri Zaidiyah yang merupakan pecahan dari Syiah. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hubungan Imam Zaid dengan Syiah, alangkah baiknya bila kita mengetahui apa itu Syiah. Syiah adalah sekte Islam yang pertama kali berdiri dan awal kemunculannya di Mesir yang kemudian pindah ke tanah Irak. Pindahnya Syiah dari Mesir ke Irak ada sebab-sebab tertentu. Di antaranya adalah karena Irak sebagai tempat di mana semua aliran keislaman berkumpul di sana, juga merupakan bertemunya peradaban-peradaban kuno seperti peradaban Yunani kuno, pemikiran Hindu, dan sebagainya. Mereka, kaum Syiah, mulai muncul ke permukaan kaum muslimin dengan politiknya pada masa akhir kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, tapi diproklamirkan dan berkembang pesat pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu peninggal beliau. Lihat kitab Al-Fisal fil Milali wal Ahwa wan Nihal karya Ibnu Hazm. Syiah dalam sejarahnya mengalami beberapa pergeseran. Seiring dengan bergulirnya waktu, kelompok ini terpecah menjadi 5 sekte, yaitu Kaisaniyah, Imamiyah atau yang biasa dikatakan Rafidhah, Zaidiyah, Ghulat, dan Ismailiyah. Dari kelimanya lahir sekian banyak cabang-cabangnya. Adapun yang akan jadi pembahasan kita adalah Syiah Zaidiyah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin.
Karena Zaidiyah merupakan pecahan dari Syiah dan yang paling menonjol perbedaannya di antara sekian banyak cabang Syiah, terutama dalam masalah penentuan imamiyah. Nampaknya agak sulit membedakan antara agama Islam dan Syiah. Serupa tapi tak sama. Barangkali ungkapan ini tepat untuk menggambarkan Islam dan kelompok Syiah. Secara fisik, memang sulit dibedakan antara penganut Islam dengan Syiah. Namun jika ditelusuri terutama dari sisi akidah, perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air sehingga tidak mungkin disatukan. Berbeda dengan Zaidiyah. Walaupun dia beraliran Syiah pada zahirnya, tapi pemikirannya sangat bertentangan dengan Syiah sendiri. Justru Syiah Zaidiyah lebih cenderung kepada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang perlu dicatat, ditelusuri dan dipahami oleh kita semua sebagai penerus perjuangan mereka. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, perbedaan yang paling mencolok dari Syiah Zaidiyah ini adalah masalah imamiyah. Golongan ini rupanya lebih moderat. Mereka bisa menerima imam mafdul, yakni imam yang dinominasikan, di samping adanya imam al-afdal atau imam yang lebih utama. Zaidiyah ini memiliki persyaratan khusus dalam memilih seorang imam, yaitu seorang yang alim, zahid, sangat berhati-hati dengan masalah agama, pemberani, pemurah dan mau berjihad di jalan Allah guna menegakkan keimanan, taat pada agama baik dia dari putra Hasan atau Husain. Oleh sebab itu, aliran ini atau Syiah Zaidiyah ini tidak menyalahkan atau membenci khalifah-khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Selain masalah imamah, seperti juga masalah tentang dasar-dasar akidah dan fikih, Syiah Zaidiyah lebih mendekati pada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabatku, para teman-teman yang masih mengikuti kajian ini, pada tahun 120 Hijriah atau 738 Masehi, pada waktu itu kekuasaan ada pada dinasti Umayyah dan rajanya adalah Hisham bin Abdul Malik, khalifah dinasti Umayyah yang ke-10, berkuasa tahun 106 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743, kurang lebih selama 19 tahun. Khalifah Hisham bin Abdul Malik mengangkat Yusuf bin Umar As-Saqafi menjadi gubernur Irak. Dia, Yusuf bin Umar As-Saqafi ini masih memiliki hubungan saudara dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak pada masa sebelumnya yang tiran. Ayah Yusuf yang bernama Umar adalah sepupu dari Al-Hajjaj. Maka selama menjadi gubernur Irak, beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa Yusuf memerintah dengan cara yang sama dengan pendahulunya, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dengan tangan besi, dan dia dilaporkan telah banyak menyiksa lawan-lawan politiknya. Sebelum diangkat menjadi gubernur Irak, Yusuf adalah gubernur Yaman. Aktivitas utamanya di sana adalah memberantas pemberontakan Khawarij. Beberapa laporan tradisional mengatakan dia juga bertanggung jawab atas kematian ulama Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in dalam bidang sejarah yang tinggal di Yaman. Pada tahun 120 Hijriah atau 738 Masehi tersebut, di tengah suasana menurunnya simpati masyarakat terhadap kekhalifahan Bani Umayyah, Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu pemuka Alawi dan peletak pondasi dasar salah satu mazhab dalam Syiah yakni Zaidiyah, secara diam-diam menggalang baiat untuk melakukan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Imam Zaid memperoleh dukungan yang sangat besar di Kufah. Sebanyak 15.000 orang dilaporkan telah berbaiat kepadanya. Pada masa-masa inilah kemudian Imam Abu Hanifah menyatakan dukungannya terhadap Imam Zaid. Dia memberikan dukungan moral dan finansial untuk gerakan ini. Tidak berhenti di sana, Imam Abu Hanifah yang sudah menjadi tokoh besar bahkan mengeluarkan fatwa untuk mendukung perjuangan Imam Zaid bin Ali. Ketika gerakan Zaid sudah semakin mantap dan konstelasi sudah meruncing ke arah perjuangan bersenjata, sebagian pendukungnya malah berkhianat kepadanya. Mereka mulai berargumen kepada Zaid dan berkata kepadanya, "Pertama, katakan kepada kami tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab." Imam Zaid menjawab, "Aku tidak pernah mendengar siapapun di keluargaku menyebut mereka dengan sebutan yang buruk." Mereka, para pendukungnya ini berkata, "Lah, anggota keluargamu yang berhak atas kekhalifahan, dan mereka tidak merasa tersinggung dengan direbutnya kekhalifahan oleh mereka berdua, Abu Bakar dan Umar. Dan sekarang sudah zamannya Bani Umayyah. Bukankah engkau akan merebutnya? Jadi bagaimana engkau dapat menyebut mereka Bani Umayyah tidak adil dan melawan mereka?" Setelah berkata demikian, mereka, para pendukung Imam Zaid ini pergi meninggalkannya. Dan Imam Zaid kemudian menyebut mereka dengan sebutan Rafidah. Dalam bahasa Arab artinya menolak atau tidak menerima. Setelah kejadian ini,
kini hanya tinggal tersisa 220 orang yang setia kepada Imam Zaid. Dengan jumlah yang sangat sedikit, mereka mesti berhadapan dengan pasukan Yusuf bin Umar As-Saqafi yang berjumlah ribuan. Imam Zaid kemudian mendatangi setiap rumah pendukungnya, mengingatkan atas baiat yang pernah mereka berikan sebelumnya, dan meminta dukungan mereka kembali. Namun, tak seorang pun yang kini bersedia. Akhirnya, pertempuran tidak terelakkan. Dengan jumlah pasukan seadanya, Imam Zaid terpaksa menghadapi gempuran pasukan Bani Umayyah. Pada awalnya dia sempat memukul mundur pasukan musuh. Namun karena jumlah yang tidak seimbang, pada akhirnya pasukan Imam Zaid dikalahkan. Imam Zaid sendiri tertembak panah di bagian dahinya. Dia jatuh tersungkur dan tewas. Gubernur Yusuf bin Umar As-Saqafi lalu memenggal kepala Zaid dan mengirimkannya kepada Khalifah Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik di Damaskus. Putra Imam Zaid yang bernama Yahya bin Zaid berhasil melarikan diri ke Nineveh, sekarang berada di pantai timur sungai Tigris di seberang Mosul, Irak. Dan untuk sementara beliau bersembunyi di sana sebelum akhirnya dia bertolak ke Khurasan. Di Damaskus, Khalifah Hisham melakukan tindakan demonstratif dengan menggantung kepala Zaid di gerbang kota. Sementara itu, Gubernur Yusuf di Kufah menggantung jenazah para pendukung Zaid dan membiarkannya tergantung di sana selama bertahun-tahun sampai jasad mereka mengering. Dalam riwayat lain dikatakan, para pengikut Imam Zaid menguburkan jasadnya tengah malam guna menghindari dari kelakuan buruk musuh. Namun, musuh mengetahui hal itu dan musuh, yaitu para pengikut Umawi atau Bani Umayyah, mengeluarkan jasad Zaid bin Ali dari kuburnya dan memisahkan kepalanya. Kemudian kepala itu dikirimkan ke hadapan Hisham bin Abdul Malik di Syam, Damaskus, dan tubuhnya digantung di tengah jalan. Dinukilkan, setelah dari Syam, kepala Zaid itu dikirim ke Mesir. Di Mesir, ada sebuah bangunan dinisbatkan kepada kepala Zaid. Namun, tubuhnya masih tetap tergantung sampai hari kematian Hisham, dan setelah itu, atas perintah Al-Walid bin Yazid, jasad tersebut diturunkan dari gantungan, kemudian dibakar dan abunya ditebarkan tertiup angin. Tindakan Bani Umayyah ini semakin membuat mereka dibenci oleh masyarakat. Di sisi lain, simpati rakyat terhadap Bani Hashim atau kabilah Arab yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad, Alawi dan Abbasi termasuk di dalamnya, terus bertambah. Para sahabatku, demikian dulu kisah singkat biografi Imam Zaid bin Ali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.